teman-teman, kembali lagi ketemu sama saya. Saya malam ini ingin melanjutkan sejumlah materi yang saya anggap berguna untuk saya bagi kepada sesama keluarga orang dengan skizofrenia, atau juga bisa berguna juga buat orang dengan skizofrenianya. Nah, topik yang akan saya sampaikan nih malam ini adalah stigma pada gangguan jiwa dan bagaimana menghadapinya. Tulisan ini saya sarikan dari berbagai sumber dan juga dari pengalaman saya dan keluarga sendiri gitu, serta juga dari masukan-masukan dari teman-teman orang dengan skizofrenia. Nah, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan stigma? Secara harfiah ya, stigma itu berarti cap, stempel, atau label negatif yang disematkan kepada seseorang ya. Atau stigma itu bisa disebut juga stereotip negatif gitu. Jadi kita ketika berpikir ada orang dengan gangguan jiwa, kita mungkin langsung membayangkan stigma misalnya gila ya, atau kita langsung terbayang adanya orang dengan gangguan jiwa atau gelandangan psikotik yang bawa-bawa sampah, terlantar di jalan, nggak mandi-mandi, rambutnya sudah gimbal gitu. Itu sebenarnya stigma. Kalau definisinya nih yang saya kutip nih ya dari internet nih, stigma adalah the perception that a certain attributes makes a person acceptably different from others, leading to prejudice and discrimination against them. Jadi satu persepsi yang dilekatkan kepada seseorang sehingga orang tersebut terlihat berbeda dari orang pada umumnya, dan kemudian hal tersebut membuat dia menjadi mendapat prasangka maupun diskriminasi dari orang lain ya, masyarakat umum, yang mengakibatkan derita pada orang yang didiskriminasi tersebut. Nah, sebenarnya stigma itu adalah satu proses sosial yang menggunakan stereotype. Jadi dia tadi mengecap orang tersebut, terus kemudian ada prejudice atau prasangka, kemudian ada discrimination, dan juga ada power imbalance. Power imbalance ini ada orang yang lebih kuat dan orang yang lemah, ada orang yang berada di atas menindas dan orang yang tertindas. Jadi ada ketidakseimbangan gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam kasus ini ya, orang yang tertindas secara sosial adalah orang dengan gangguan jiwa gitu, karena tadi ya cap-cap yang ada di masyarakat tadi. Nah, ada sejumlah fakta nih. Jadi 4 dari 5 orang ya di masyarakat itu sulit dia mengakui bahwa dia mengalami gangguan jiwa kepada orang lain ya. Terus kemudian 1 in 2 are frightened by people with mental illness. Jadi 1 dari 2 orang itu pasti merasa takut terhadap orang dengan gangguan jiwa. Jadi ada juga ya cap-cap seperti psycho ya, orang dengan gangguan dianggap dongo, bodoh ya kan, tolol ya, diremehkan, jadi direndahkan. Ketika dia mengalami gangguan jiwa, dia mungkin dianggap tidak capable, tidak mampu lagi melakukan tugas-tugas sekolahnya atau tugas-tugas di kantornya gitu. Terus dianggap orang gila, kentir, edan. Terus kemudian juga kalau di beberapa daerah misalnya ada biongo, dungu ya. Dan yang paling sering itu gila ya, orang gila setengah, sableng ya kan, terus sarap. Nah, itu satu ungkapan-ungkapan yang sering digunakan di masyarakat kita dan dianggap sesuatu yang wajar gitu ya.
untuk dilekatkan kepada orang dengan gangguan jiwa gitu. Ya, di luar negeri bahkan ya stigmanya itu bahwa gangguan jiwa ini adalah leprosy of the modern world. Jadi dianggap stigmanya tuh hampir setara dengan stigma pada penyakit kusta. Saking sulitnya kita menghapusnya, saking mengakarnya stigma-stigma negatif ini di dalam pikiran masyarakat kita gitu. Bahkan ketika kita mengalami gangguan jiwa atau keluarga kita mengalami gangguan jiwa, kita telah mengadopsi konsep-konsep tersebut sehingga kita mulai merasa rendah diri gitu. Oh ternyata kalau saya dulu saya pikir ternyata keluarga saya mengalami gangguan jiwa nih, keluarga saya ini gila nih. Nah itu, dan kita jadi mulai menutup diri, malu dan sebagainya gitu. Itu salah satu stigma. Ada juga stigma yang menganggap orang dengan gangguan jiwa itu kurang iman ya, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, nggak bisa ikhlas dalam hidup ya kan. Ikhlas dong, jawabannya harus ikhlas jalan hidup ini, ujian, menghadapi ujian. Nah, terus kemudian juga dianggap kesurupan, kesambet, terus kemudian dianggap diang ilmu, nggak ada gurunya gitu, belajar ilmu hitam dan sebagainya, atau dapat ini kesurupan jin dan sebagainya. Ini selalu beredar di masyarakat kita, nggak peduli agama, suku, ras dan lain-lain, semuanya masih menganggap ini adalah satu kondisi karena masalah faktor-faktor supranatural ya. Nah, kenapa itu terjadi ya? Nah, persepsi negatif ini atau stigma ini sebenarnya mungkin sudah berada di masyarakat, beredar selama bertahun-tahun, atau bahkan mungkin udah berabad-abad. Kalau kita ngelihat sebelum masa penjajahan juga udah ada gitu ya, ada kelompok yang tersisih, atau mungkin juga udah seumur jagat ini kali, jangan-jangan ya. Nah, saya agak lebay dikit, tapi memang sebenarnya di masyarakat ini tuh gambarannya stigma itu benar-benar udah mengakar, berurat, berakar di masyarakat kita, sehingga mengubahnya tuh susah banget. Nah, termasuk ya kalau kita ngelihat di film-film ya, di film-film itu banyak digambarkan bahwa orang dengan gangguan jiwa ya bodoh ya kan, aneh, sekedar aneh begitu saja gitu. Dia nggak tahu misalnya bahwa orang dengan gangguan jiwa itu misalnya orang skizofrenia misalnya mendengar suara-suara, mereka nggak tahu. Mereka gambarkan aneh-aneh, ketawa begitu, dengan gambaran yang sebenarnya sama sekali tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya dari orang dengan gangguan jiwa ya. Nah, semua itu ya berakar dari satu konsep bahwa ada kelompok orang normal dan ada kelompok orang dengan gangguan jiwa gitu. Mereka berpikir bahwa mereka itu orang yang 100% sempurna gitu. Nggak ada sama sekali itu yang namanya stres, cemas, panik dan sebagainya, atau sedih gitu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu hanya dialami oleh orang dengan gangguan jiwa gitu. Padahal kenyataannya kan nggak ada tuh namanya orang normal 100% tuh nggak ada. Semua orang pernah mengalami masalah kesehatan jiwa, namun ya tentu saja ya kekuatannya berbeda-beda, derajat masalahnya juga beda-beda, dukungan sosialnya mungkin dia akan bisa bertahan kalau keluarganya bisa mau mendengarkan keluhan-keluhan dia, terus kemudian juga bisa memberikan dukungan, motivasi dan lain-lain gitu. Nah, ada juga mungkin juga faktor-faktor sosiokultural lainnya yang membuat kita sebenarnya hanya beruntung aja kita nggak ngalamin gangguan jiwa gitu. Sebenarnya mungkin hanya dengan satu klik aja tuh orang bisa aja jatuh ke dalam gangguan jiwa. Belum lagi kita ngelihat ada faktor-faktor, misalnya faktor-faktor bencana alam, di mana negara kita ini rentan terhadap bencana alam. Nah, kita kalau kita ngelihatnya seperti itu, nah kita ya tadi beruntung banget kita. Nah, tapi kita jangan gunakan keberuntungan kita itu untuk menstigma orang lain gitu ya. Nah, apa nih perasaan yang timbul akibat stigma atau dampak dari stigma?
yaitu ada munculnya rasa malu atau shame. Ya, respon adaptifnya kalau orang merasa malu, dia akhirnya merahasiakan penyakitnya dan menarik diri dari pergaulan. Nah, akibatnya ini, jadi orang jadi segan berobat, malu berobat gitu. Mau konsul aja ke dokter, emangnya saya gila. Mau konsul ke psikolog, emangnya saya gila gitu, ya kan? Nah, itu karena malu. Yang kedua, rasa bersalah dan saling menyalahkan. Ini paling sering terjadi di dalam keluarga orang dengan skizofrenia. Bapak nyalain ibu, ibu nyalain bapak. Katanya kamu sih nggak perhatian karena kerja melulu, pergi melulu, memperhatikan saudara melulu, anak sendiri nggak diurus. Nah, demikian juga lah, kamu kan ibunya, kamu yang memahami dan hidup sehari-hari dengan anak-anak gitu. Atau menyalahkan si penderita sendiri gitu. Ini pasti kamu memang sebabnya, kamu sendiri. Segala sesuatu itu solusi dari permasalahan derita kehidupan itu harus dari dalam diri kita sendiri. Kalau nggak dari kamu sendiri yang bangkit, nggak akan kamu sembuh. Nah, udah dia susah menderita, masih terus ditekan dengan konsep-konsep seperti itu. Nah, kemudian gara-gara stigma muncul keputusasaan. Ada juga stigma dianggap bahwa kalau kamu mengalami gangguan jiwa, kamu nggak bakalan sembuh. Edan, wong edan ya bakal edan selamanya gitu. Nah, itu nggak benar ya. Dan itu mengakibatkan seseorang menjadi putus asa, nih nggak ada harapan gitu. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah tertekan atau distress ya. Berikutnya lagi, terbentuk citra buruk di berbagai media. Mulai media ini jurnalisnya mungkin kurang mau menggali informasi pada narasumber yang benar, hanya sekedar mengadopsi nilai-nilai yang udah beredar di masyarakat. Akhirnya dia mulai merepresentasikan orang dengan gangguan jiwa dengan pandangan yang salah gitu, apalagi di film ya. Nah, kemudian orang jadi enggan mencari pertolongan atau menerima bantuan yang dibutuhkan, padahal dia udah sangat membutuhkan. Kadang-kadang orang berpikir, aduh, bisnisnya hancur gitu, terus kemudian dia bunuh diri gitu. Itu ketika dia curhat mungkin ya diremehkan oleh keluarganya, dianggap kamu lebay aja nih. Akhirnya dia malu, dia saya nggak mau bertampil lemah, saya laki-laki, saya nggak boleh lemah nih menghadapi masalah kehidupan. Padahal itu udah ada batas-batas di mana dia tidak mampu lagi menanggungnya, harusnya udah dibawa ke layanan kesehatan. Tapi karena stigma, dia jadi malu mencari pertolongan. Ada isolasi, pengucilan, terpinggirkan secara sosial. Ini udah pasti, ada orang yang dikurung di dalam kamar, terus kemudian dipasung, ada yang diterlantarkan di jalan. Udahlah, kalau hilang aja. Bapak saya dulu waktu menghadapi kakak saya yang kambuh dan ngamuk melulu gitu, saking putus asanya, ya udahlah, mau pergilah kamu, nggak usah pulang sekalian. Padahal dia saat itu sedang membutuhkan pertolongan ya. Terus gara-gara stigma, orang memandang pengobatan di layanan kesehatan itu dengan perasaan curiga dan takut gitu. Ini ada, kalau kita lihat di internet nih, ada konspirasi teori tentang farmasi besar gitu. Dianggapnya gangguan jiwa itu dekatkan diri aja kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan minum obat gitu? Ini jangan-jangan cuma mau jualan obat aja nih dokter-dokter nih, ya kan? Nah, itu terus berputar di masyarakat. Nih pasti yang untung nih perusahaan farmasi nih. Mereka sengaja menyebarkan informasi bahwa ini hanya bisa diobati dengan obat medis gitu. Masyarakat terus dicekoki dengan hal seperti itu. Kadang-kadang dianggap bahwa obat itu racun, ya bakal membahayakan organ tubuh tertentu, sehingga pasien yang udah berobat pun, sudah membaik pun disuruh berhenti berobat gitu ya. Padahal mungkin dia mau jual obat-obatan herbal yang saya kira efektivitasnya dalam mengatasi gejala juga sebenarnya tidak teruji dengan uji klinis dan lain-lainnya gitu. Jadi ini selalu ada konspirasi teori. Kalau di luar negeri namanya Big Pharma.
Padahal dengan era BPJS sekarang sebenarnya udah nggak perlu lagi mikir begitu. Kalau orang udah gratis obatnya, mau mikirin amat soal itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana mendorong atau membantu orang dengan gangguan jiwa ini, khususnya orang dengan skizofrenia ini bisa kembali beradaptasi lagi di masyarakat dan bisa pulih semaksimal mungkin, bisa produktif lagi gitu. Jadi nggak usah ada ikut-ikutan paranoid soal begituan ya. Nah, kemudian ya, kita juga harus memahami nih, ada namanya public atau social stigma dan ada self stigma ya. Nah, public stigma itu adalah satu konsep label negatif tadi ya, yang udah beredar di masyarakat gitu. Dan masyarakat itu dengan prasangka dia setuju dengan konsep-konsep tersebut, dengan pandangan-pandangan dan label negatif tersebut gitu. Dia juga mulai bersikap, misalnya dia menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa itu berbahaya, dia mulai mengambil jarak dan mulai melakukan social exclusion. Jadi dia mulai mengucilkan gitu. Itu contohnya ketika dia udah menjadi berkembang jadi dari stereotip menjadi sebuah prejudis. Dan kemudian dia menjadi diskriminasi. Nah, jadi diskriminasi itu adalah respon perilaku terhadap prasangka, ya kan? Sehingga dianggap dia bodoh ketika dia mengalami gangguan jiwa, dia fungsi kecerdasannya menurun dan sebagainya, dia dianggap tidak capable, tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, kemudian dibuang deh ke unit yang tidak terlalu penting di dalam perusahaan. Akhirnya dia merasa rendah diri, atau bahkan dia dipecat dari pekerjaan, atau dia dianggap tidak berhak mendapatkan layanan sosial di masyarakat. Misalnya mau naik kendaraan umum, orang dilarang masuk ke bis umum dan sebagainya gitu, atau diperlakukan dengan kekerasan dan lain-lain gitu. Itu stigma yang tersebar di masyarakat dan diadopsi oleh masyarakat, sehingga menimbulkan tadi prasangka dan diskriminasi. Nah, kalau self stigma ya tadi saya udah singgung sedikit gitu, bahwa misalnya kalau self stigma itu selama ini ya, sebelum kakak saya mengalami gangguan jiwa itu, saya udah mengadopsi berbagai macam stigma yang ada di masyarakat ke dalam diri saya. Kadang-kadang ada orang dengan gangguan jiwa gitu telanjang gitu, bawa-bawa sampah, kadang-kadang kita ketawa-tawa juga ya. Tetapi setelah ngalamin rasanya beda banget gitu. Sedihnya luar biasa. Bahkan kalau kita ngelihat orang dengan gangguan jiwa terlantar di jalan, kita rasanya ingin membantu, tapi ya gabungan dengan hopeless juga gitu. Nah, self stigma ini karena kita sudah dicekoki dengan konsep-konsep seperti itu, ketika keluarga kita ngalamin, kita jadi rendah diri udah pasti itu. Terus kita mulai menyalahkan si penderita. Ini pasti kamu kurang mendekatkan diri pada Tuhan, kamu nih memang lemah nih dan sebagainya gitu. Kamu nggak akan mampu lagi bekerja. Udah lo boro-boro lo mau mikirin bekerja, mau mikirin mau kawin. Lah wong lo aja udah jadi manusia gagal kok. Nah, kita mulai self stigma kita sebagai keluarga ke diri kita sendiri, dan mulai juga kita mendiskriminasi orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa yang ada di keluarga kita. Demikian juga ODGJ atau orang dengan skizofrenia yang mengalami, dia mulai menghakimi dirinya gitu, mulai mengasihani diri ketika dia saya gangguan jiwa, saya nggak bakalan bisa pulih. Dia mulai mengasihani diri, dia akan melupakan konsep-konsep potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Dia jadi lemah dan nggak berdaya menghadapi gejala yang dialami, hanya karena tadi dia udah mengadopsi konsep-konsep merendahkan martabat tadi ya, diskriminatif tadi, dan mulai dia hakimi dirinya gitu, atau mengasihani diri gitu. Akibatnya self stigma ini bisa menjadi penghalang yang terbesar terhadap pemulihan gitu. Ini yang harus kita hancurkan, ini harus kita kampanyekan ke publik supaya stigma publik itu, stigma di masyarakat itu hancur, terhapus,
Kita harapkan ke depan self stigma itu juga akan terhapus juga di benak masyarakat ya. Nah, self stigma ini ya selama bertahun-tahun udah berkembang citra buruk tentang gangguan jiwa. Nah, tadi ya nilai tersebut kemudian terinternalisasi dari dalam diri kita semua, demikian juga terinternalisasi di seluruh anggota masyarakat. Nah, ketika kita atau anggota keluarga kita mengalami gangguan jiwa, kita mulai mengasihani diri dan melekatkan label stigma pada diri kita dan keluarga kita. Nah, akibatnya muncul penyangkalan pada diri dan keluarga bahwa mengalami masalah kesehatan jiwa adalah sesuatu aib ya, dan memalukan dan sebagainya. Nggak mungkin gitu keluarga saya mengalami, keluarga saya nih misalnya saya nih sekeluarga nih pinter-pinter ya kan, cerdas, berbakat, orangnya juga supel gitu, nggak mungkin gangguan jiwa keluarga saya gitu. Nah, padahal ya gangguan jiwa itu sesuatu bagian dari kehidupan yang sangat wajar dialami sama seperti penyakit lainnya gitu. Nah, self stigma ini yang kadang-kadang lebih sulit diatasi daripada gejala gangguan jiwanya sendiri gitu. Susah kita meyakinkan ODGJ, susah kita meyakinkan keluarga bahwa keluarganya mengalami. Kadang-kadang saya ketemu keluarga pasien dibilang gini, nggak mungkin mas, katanya keluarga saya ini nggak mungkin, bukan gangguan jiwa, orang dia masih bisa kok kemana-mana gini-gini ya kan, belanja bisa, jajan bisa gini-gini. Nah, kadang-kadang saya harus yakinkan gini, Bu, gini sekarang umurnya berapa? Umurnya udah 40 sekian gini-gini. Layaknya orang umur segitu tuh sudah seperti apa? Nah, baru dia mulai sadar bahwa anaknya dia misalnya masih di rumah aja, nggak bekerja, segala sesuatu masih minta sama orang tua, nggak bergaul sama orang lain, ngurung diri di kamar, cuma kadang-kadang keluar aja untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, berarti kan fungsi sosial dia udah kurang, fungsi rawat dirinya udah kurang. Berarti ada sesuatu yang salah dengan anggota keluarga, ibu, saya bilang gitu, atau bapak. Nah, baru dia mulai berpikir, oh ya benar juga ya, itu loh. Nah, pada saat seperti itu udah terlambat, nah, berat sekali perjalanan pemulihannya. Gitu. Jadi ini self stigma ini benar-benar sesuatu tantangan bagi kita semua, dan hanya bisa kita hapuskan kalau public stigma kita hapus terus. Ada ini apa, beberapa macam stigma negatif terhadap masalah kesehatan jiwa. Mungkin yang tadi di awal udah saya singgung juga ya. Satu nih ya, kurangnya kegiatan promosi dan pencegahan. Kurang tersedianya informasi tentang kesehatan jiwa yang ramah dan mudah dipahami orang-orang awam, sehingga deteksi dini tidak dapat segera dilakukan. Apa yang maksudnya saya masukkan poin ini? Ya, yaitu stigma bahwa masalah kesehatan jiwa itu remeh, nggak perlu diperhatikan gitu. Orang nggak sadar bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan raga gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, enggan berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa karena takut dianggap gila gitu. Dan sebaliknya, kita juga mengolok-olok orang yang berkonsultasi ke psikolog, psikiater, dan perawat jiwa gitu sebagai orang gila. Nah, kemudian kurangnya pengetahuan orang di sekitar, baik keluarga, teman, mitra, pasangan, dan lain-lain, soal gangguan jiwa yang dialami anggota keluarganya. Nggak mau orang itu berinisiatif untuk mencari informasi gitu. Padahal udah kita kasih tahu, cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian menganggap semua orang dengan gangguan jiwa itu tidak mampu sama sekali memutuskan segala keputusan penting dalam hidupnya, sehingga pengambilan keputusan itu diambil oleh anggota keluarga lain atau oleh orang lain gitu. Bahkan ya, untuk petugas kesehatan sendiri menganggap bahwa
dia yang paling tahu gitu. Saya sering ketemu juga nih petugas-petugas di panti-panti sosial. Banyak juga relawan-relawan yang merasa dirinya lebih tahu dari ODGJ sendiri tentang pengalaman gangguan jiwa. Dia merasa lebih tahu soal halusinasi dan sebagainya. Nah, itu salah gitu. Kita nggak bisa acting like people with mental illness. Kita nggak bisa memahami persis gimana yang dia alami. Saya sebagai keluarga orang dengan gangguan jiwa, kalau ditanya soal gejala-gejala, lebih sering saya rujuk kepada sesama ODGJ gitu daripada saya jawab sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau berkaitan dengan pengalaman saya sebagai caregiver, mungkin saya akan bisa jawab gitu ya. Saya akan potong dulu sesi ini karena nih filenya panjang. Saya akan sambung di video berikutnya ya. Nah, kalau ada pertanyaan dan kritik atau saran gitu, coba bisa email saya di utomo.bagus@gmail.com atau bisa komen di komen YouTube ini gitu. Terima kasih, saya akan sambung di video berikutnya.